out while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jika sayang jangan lupa diungkapkan. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Putri dan dari absen 3 dan teman saya Michelle Ismayanti dari absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada zaman praksara. Yang pertama itu pola hunian. Pola hunian terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedekatan dengan air. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu secara geografis terletak pada situs-situs kondisi kehidupannya. Contoh yang menunjukkan situs-situs tersebut terdapat pada aliran Bengawan Solo, Ngawi, Ngandong. Akan melanjutkan setelah pola hunian. Masa kedua yaitu masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu tergantung pada alam sekitar. Masa ini satu masa dengan masa Paleolitikum. Masa berburu dan meramu terbagi menjadi tiga. Pertama, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Pertama, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi tergantung pada alam. Jika pada satu tempat kehabisan makanan, mereka akan berpindah tempat ke tempat yang lain. Kehidupan berpindah-pindah itu disebut kehidupan nomaden. Kedua, kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dalam keluarga-keluarga kecil, dan dalam satu kelompok ada seorang pemimpin yang disebut ketua suku. 3. Kehidupan budaya. Pada zaman ini dikenal dengan zaman batu. Tidak heran jika dikenal zaman batu dikarenakannya ditemukan artefak yaitu kapak genggam, kapak perambas, dan lain-lain. Ketiga, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia yang hidup diperkirakan satu zaman dengan zaman Neolitikum. Pada masa bercocok tanam terbagi menjadi tiga, yaitu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Pertama, kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami, dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain pertanian, sumber kehidupan mereka juga di peternakan dengan berternak, memelihara ayam, kerbau, babi, hutan, dan lain-lainnya. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkelompokan kecil. Dalam sebuah kelompok terdiri dari beberapa keluarga, dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, yang manusia praksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada masa bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan bentuk alat-alat ini juga sebagai alat upacara seperti kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan tentang pada zaman kehidupan perundingan. Pada zaman kehidupan perundingan menjadi tiga, yaitu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Kehidupan ekonomi pada masa perundingan, kehidupan ekonominya, dan dapat berpikir bagaimana memenuhi kehidupan yang akan datang, dan hasil pertanian dikeringkan lalu dijual ke daerah lain. Kehidupan sosial
pada masa perundingan kehidupan masyarakat dapat mendorong masyarakatnya untuk mengikuti peraturan dan lebih baik lagi adanya pemimpin dari roh atau arwah nenek moyang. Bercocok tanam pada zaman praksara ada 3, yaitu animisme, dinamisme, onanisme. Animisme itu berasal dari kata anima yang berarti dari roh nenek moyang. Jadi dalam kepercayaan atau meminta perlindungan dan pemohonan kepada nenek moyang. Dinamisme itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti memiliki kekuatan dalam benda-benda terutama. Totanisme itu memiliki sistem kepercayaan kepada binatang, tumbuhan, dan memiliki kekuatan, keselamatan, atau malapetaka kepada penunggunya.